dengan Kak Nani. Hari ini Kak Nani tidak sendirian, tetapi Kak Nani ada teman. Oke, Kak Nani mau panggil Kak Yusa. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, Kak Yusa tetap semangat ya. Ya, lemes-lemes harus semangat. Iya. Kita mau mulai apa? ibadah kita. Oh iya, kita mau mulai beribadah. Yuk kita mau berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo, jadi kita bersyukur. Ya, kita akan bersuka cita bersama hari ini ya kan Ani ya. Ya, betul. Kita akan nyanyi Aku Selalu Ada karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Yuk, kita akan pujian dengan pakai gerakan. Jangan lupa. Yuk, mari musik. Aku selalu ada di dalam hatinya. Aku selalu ada di dalam tatapan matanya. Aku selalu ada di dalam pikirannya. Aku tak pernah sendirian. Walau badanku kurus, walau badanku gemuk, rambut lurus atau kriwel-kriwel, Yesus takkan pernah meninggalkanku sendiri. Karena Yesus selalu pedulikanku. Aku selalu ada di dalam hatinya. Aku selalu ada di dalam tatapan matanya. Aku selalu ada di dalam pikirannya. Aku tak pernah sendirian. Walau badanku kurus, walau badanku gemuk, rambut lurus atau kriwel-kriwel, Yesus takkan pernah meninggalkanku sendiri. Karena Yesus selalu pedulikanku. Walau badanku kurus, walau badanku gemuk, rambut lurus atau kriwel-kriwel, Yesus takkan pernah meninggalkanku sendiri. Karena Yesus selalu pedulikanku. Karena Yesus selalu pedulikanku. Karena Yesus selalu pedulikanku. Adik-adik, kita mau lanjutkan ujian lagi. Ya, sebelumnya Kak Nani mau tanya, kenapa Tuhan mengasihi adik-adik? Apa? Wow, betul. Karena kita itu apa? Istimewa. Yeah. Yuk kita mau pujikan lagu ini sambil gerakan tangan ya.
puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus ku berharga. kita mengatakan Ku istimewa karena Yesus dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. lagi istimewa, Bukan karena katamu. aku istimewa, Bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. aku istimewa, Bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ayo aku istimewa, istimewa ayo kita bergoyang. karena Yesus Ya, ikut semuanya. berharga. Kita mengatakan Ku istimewa karena Yesus. ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku istimewa, Ku istimewa karena ayo Yesus semuanya semua diangkat. berharga. Kita mengatakan Katakan ku istimewa karena Yesus ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ya. Yeay. Oke adik-adik, kita sudah bersuka cita, kita sudah memuji Tuhan, dan kita akan dengaran akan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita angkat satu pujian biar kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ya kita berdoa, kita angkat pujian ini bersama-sama. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat pagi hari ini, kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami. Tuhan memberkati kami. Setiap kebenaran yang akan kami dengar pagi ini Tuhan. Urapi kakak kami yang menyampaikan. Urapi setiap kami yang mendengarkan. Urapi orang tua kami yang menemani kami untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini. Biar hanya kuasa Tuhan yang melindungi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kamu siapa? Kenapa kamu kok nangis? Namaku Husky. Siapa? Husky. Oh, Husky. Namaku Pan-Pan. Salam kenal. Kenapa kamu menangis, Husky? Aku tuh sedih loh. Kenapa kamu sedih? Aku Jangan menangis. gimana aku ndak nangis? Gimana aku ndak sedih? Aku dimarahi sama mamaku. Kamu dimarahi apa? Aku tuh selalu dimarahi. Aku kan suka gambar. Masa lu gambar tuh dimarahi? Aku tuh selalu dipandang, kamu tuh udah kayak kakakmu pinter. Kamu soalnya cuma gambar toh. Gitu. Sedih nggak? Sedih juga sih. Aku tuh merasa aku nggak ada gunanya. Katanya dikit-dikit kakakmu pinter. Kakakku terus. Aku tuh apa memang nggak guna ya? Sudah, kamu nggak usah menangis. Kamu itu loh pinter menggambar, itu sudah bagus. Masa sih? Betul. Gimana kalau kamu aku ajak ke sekolah minggu? Ini kan hari Minggu. Kau kemana? Mau ke sekolah Minggu. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apa aku boleh ke sana ikut? Oh, tentu boleh. Kita semua senang kamu datang ke sekolah Minggu, bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke deh, Pan-Pan. Aku ikut. Oke, ayo kita berangkat sama-sama. Ayo. Ayo. Kamu di sana. Yuk. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita akan belajar lagi firman Tuhan untuk hari ini. Untuk kelas Yusuf, Elia, Daud, dan Salomo. Nah, kita digabung. Nah, kita akan belajar tentang saya berharga di mata Tuhan. Kita semua pasti punya sesuatu yang berharga, ya kan? Sesuatu yang kita sayang, yang benar-benar orang lain minta tidak boleh karena apa? Berharga sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup kita yang begitu berharga di mata Tuhan. Nah, berharga di mata Tuhan. Ada satu tokoh Alkitab di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Iya, betul. Namanya
Sakeus. Sakeus. Siapa yang tidak kenal dengan Sakeus? Sakeus ini seorang pemungut cukai, tukang narik pajak. Kira-kira disenangi orang enggak? Hah? Disenangi? Tidak disenangi? Tidak disukai. Sakeus ini tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Kenapa? Ayo. Karena dia mengambil pajak atau cukai itu lebih dari yang seharusnya. Bahkan dia kadang sewa pengawal untuk minta uangnya, untuk supaya orang bayar pajak. Ia dipandang rendah. Tidak ada orang yang suka dengan Sakeus ini kecuali siapa? Teman-temannya saja. Sakeus ini suka memeras bangsanya sendiri, sehingga orang-orang tidak suka. Mereka berkata Sakeus ini tidak berhak atau tidak pantas untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Karena apa? Sakeus ini jahat. Tetapi kita akan melihat bahwa Sakeus yang jahat ini pun, Sakeus yang suka memeras ini pun disayang oleh Tuhan. Suatu hari Sakeus ini mendengar bahwa Tuhan Yesus itu mau datang atau lewat di kotanya. Pasti dia pengen dong ketemu. Siapa yang tidak kenal Tuhan Yesus? Semua orang, Yesus mau lewat, Yesus mau lewat. Sakeus ini juga penasaran, pengen tahu siapa Tuhan Yesus itu yang katanya orang luar biasa. Suatu ketika Yesus benar-benar lewat di tempat Sakeus berada, atau Yesus sedang berjalan melalui daerah itu, semua orang banyak berbondong-bondong melihat Yesus di pinggir jalan. Tak terkecuali siapa? Bapak Sakeus ini. Dia berusaha. Dia lari, berangkat pagi-pagi. Kenapa? Ayo, biar dapat tempat. Kenapa kok dapat tempat? Coba ingat-ingat. Kalau dulu ada tontonan entah itu baris atau ada pawai, ya sepeda, pasti kan semua datang bareng-bareng berbondong-bondong. Kalau bisa datangnya lebih dulu. Supaya apa? Supaya dapat tempat di depan. Supaya gak kaling-kalingan. Apa ya kaling-kalingan nih? Supaya tidak terhalangi. Apalagi Bapak Sakeus ini orangnya pendek. Lek orang pendek ditutupi ada orang di depannya, ketok enggak? Orang ketok. Makanya dia berusaha bangun luar. Ternyata orang-orang sudah banyak. Pak Sakeus ini, genek gon, mana tidak ada tempat. Semua sudah penuh orang dan dusel-dusel. Ayo mikir, kok aku juga pengen delok. Sama, orang lain juga pengen lihat. Lalu dia melihat ada sebuah pohon berdiri di sana. Nah, pohonnya. Aku harus apa? Manjat pohon. Ya toh? Aku manjat pohon. Lalu dia lari, dia manjat pohonnya. Nah, dia sudah ada di atas pohon, ya kan?
dan sudah naik nangkring. Wah, sekarang ketok ya loh. Kalau sudah di atas pohon gini, wah ketok sembarang-barang ya kan. Wis bene orang-orang yang bawah, aku yang dukur, aku malah ketok ya kan. Ketika Sakyus menunggu di atas pohon, Tuhan Yesus datang, iring-iringannya lewat. Tuhan Yesus lewat. Tuhan Yesus lewat. Kira-kira Tuhan Yesus tahu tidak Sakyus ada di atas itu? Tahu? Ya pasti tahu ya. Nang dhuwur wit ketok dhuwur dhewe. Sakyus ini kira-kira bengok-bengok enggak? Yesus ini aku, Yesus ini aku. Kira-kira bengok enggak? Hah? Kira-kira bengok-bengok enggak? Tanpa dia bengok, ternyata Tuhan Yesus berjalan. Lalu berhenti. Di mana? Dekat pohon tempat Sakyus naik tadi. Tuhan Yesus berhenti dan berkata, Sakyus, turunlah. Aku hendak ke rumahmu. Lalu Sakyus kaget. Apa? Tuhan mau ke rumahku? Iya, aku mau ke rumahmu. Yang benar Tuhan. Iya Sakyus, aku mau ke rumahmu. Waduh, Sakyus selalu cepat-cepat apa? Tidak mau turun. Turun langsung, menyelungut dia. Wah. Wah, aku mau rumahmu. Ya. Akhirnya Tuhan Yesus pergi ke rumahnya Sakyus. Nah, Sakyus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sakyus adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya Sakyus, Tuhan Yesus makan, minum di rumahnya Sakyus. Banyak orang yang tidak suka. Banyak orang marah, orang berdosa kok ditolong. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Dan Tuhan Yesus menginap di situ. Luar biasa kan? Perjumpaan Sakyus dengan Tuhan Yesus membawa perubahan yang luar biasa. Kenapa? Sakyus berharga di mata Tuhan. Sakyus, walaupun hidupnya penuh dengan dosa, berharga di mata Tuhan. Akibat perjumpaan Sakyus dengan Tuhan Yesus, ada pertobatan dan komitmen Sakyus. Wujud konkretnya apa? Sakyus bertobatnya bagaimana? Ada perubahan hidup di dalam diri Sakyus. Coba kita lihat ya, di dalam Alkitab Lukas 19 ya, ayat yang ke-8. Coba lihat perubahan hidup Sakyus, dikatakan apa? Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, dikembalikan berapa? 4 kali lipat. Coba bayangkan. Orang yang cetel, orang yang jahat, orang yang suka meras, tiba-tiba apa? Dia mengembalikan separuh dari miliknya diberikan buat orang miskin. Dan orang yang diperasnya dikembalikan berapa? 4 kali lipat. Ini perubahan yang dialami oleh Sakyus ketika berjumpa dengan Yesus. Tuhan Yesus tahu Sakyus ini berharga. Ya, jadi ayo kita melihat di sini, kita belajar bahwa kehidupan kita berharga di mata Tuhan. Sakyus yang begitu jahatnya
bisa diubahkan Tuhan. Nah, adik-adik pun sama. Yusa, kakak-kakak yang lain, adik-adik, semua berharga di mata Tuhan. Apa yang kita bisa belajar? Kita semuanya ini berharga di mata Tuhan. Ya, saya simpan dulu. Kita semua berharga di mata Tuhan. Tidak peduli kamu dari suku apa. Kamu orang Jawa, orang Cina, orang Bugis, orang Arab, orang Ambon, orang Batak, tidak peduli sukumu apa. Tuhan tidak peduli. Kue sugih, kamu tidak kaya, mungkin kamu miskin, mungkin kamu kekurangan, bahkan kamu hidup sengsara. Atau bahkan apa? Mungkin kamu memiliki badan kurus atau gemuk, rambutmu lurus atau kriwil-kriwil. Ya. Semua berharga di mata Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Adik dan Kak Yusa dikasih Tuhan. Tuhan sayang pada kita. Ya, jadi hari ini kita belajar 2 hal ini. Semua berharga di mata Tuhan dan kita semua dikasihi oleh Tuhan. Oke, jadi hargai. Katakan pada diri. Yuk, katakan sama-sama. Aku berharga di mata Tuhan. Ya, sekali lagi apa? Aku berharga di mata Tuhan. Tuhan sayang kita, Tuhan sayang semuanya. Amin. Amin. Nah, sekarang ayat hafalannya. Jangan lupa. Ayo. Yeremia 1 ayat yang kelima. Pak? Yeremia 1 ayat yang kelima. Bacanya seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ya, sekali lagi. Yeremia 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ya, hari ini kita belajar ini dan ingat, ayo dihafalkan ayat hafalannya. Sekali lagi, saya, Kak Yusa, dan adik-adik semua berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin. Ingat, tetap jaga kesehatan di rumah saja. Jaga kebersihan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, kita akan berdoa. Kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Ya, lepas tangan, kita tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Supaya kami mengerti, supaya kami memahami bahwa kami ini berharga di mata Tuhan. Tuhan sayang, Tuhan mengasihi kami semuanya. Kiranya kami pun bisa menghargai dan mencintai diri kami seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman-Mu boleh dimengerti oleh adik-adik kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yes.